Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Indra Kasbiarta, NIM 2017117115, akan mempresentasikan tugas chapter Akuntansi Keuangan Menengah 1. Oke. Yaitu adalah pertanyaan exercise 4.6. Manajemen laba sering didefinisikan sebagai waktu yang direncanakan dari pendapatan, biaya, keuntungan, dan kerugian untuk menghaluskan gundukan pendapatan. Dalam kebanyakan kasus, manajemen laba digunakan untuk meningkatkan pendapatan tahun berjalan dengan beban pendapatan tahun-tahun mendatang. Misalnya, perusahaan mengenali penjualan sebelum selesai untuk meningkatkan pendapatan. Pendapatan manajemen juga dapat digunakan untuk mengurangi pendapatan saat ini. Untuk meningkatkan pendapatan di masa depan, kasus klasik adalah penggunaan cadangan atau cookie jar yang dibuat dengan menggunakan yang tidak realistis. Asumsi untuk memperkirakan kewajiban untuk item seperti retur penjualan, kerugian pinjaman, dan biaya garansi. Pertanyaannya itu latihan singkat 4.6, yaitu adalah yang dicari adalah pertama pendapatan dari operasi, kedua penghasilan sebelum pajak penghasilan, ketiga pendapatan dari operasi, keempat laba kotor, dan kelima pendapatan dari operasi. Jawaban exercise 4.6 adalah Parnevic Corp, yaitu ada income statement 31 Desember 2010, yaitu mendapatkan sales revenue 1.280 US dollar, sales return and allowance yang dikembalikan dari $150.000, sales diskon penjualan 45.000. Ya, ada 195.000 itu adalah net sales revenue, ada 1.885 yaitu adalah COGS atau cost of goods sold, $621.000 yaitu adalah gross profit, 44.000 adalah selling expense, 194.000 adalah admin and general expense, 97, 29.100.000 dan 173.000 US dollar yaitu ada other income and expense loss from impairment of line asset. $120.000 minus $120 adalah interest revenue, 86.000 sampai $34.000 ada income from operation, 139.000 adalah interest expense, 60.000 adalah income before tax, terus ada 79.000 adalah income tax dikurang net income yaitu 26.860, 52.140 adalah earning per shares, 52.140 dibagi 100.000 sama dengan $52 rounded. Yaitu pertanyaan exercise 4.12 yaitu laba kotor adalah selisih antara pendapatan dan harga pokok penjualan dan dilaporkan dalam harga pokok penjualan bagian dari laporan laba rugi. Kedua, pendapatan dari operasi dilaporkan pada laporan laba rugi antara pendapatan lain-lain dan sebagian biaya dan biaya pembiayaan. Jawaban exercise 4.12 yaitu adalah MC&TR Corporation Return Earnings Statement for the years ended Desember 31, 2010, balance Januari tanggal 1 yaitu as reported. 225.000 your connection for depreciation error, net of $5.000, tax minus 20.000, cumulative decrease in income for change in inventory method, net of $9.000, balance-nya adalah $36.000. Januari tanggal 1 adjusted yaitu $169.000, net income-nya ada $176.000, yaitu $345.000 itu ada less dividend declare, 100.000 adalah balance-nya Desember 31-nya yaitu perhitungannya adalah $245.000 dikali buka kurung $40.000 tambah $125.000 tambah $160.000 dikurangin 50.000 buka kurung 50.000 tambah $50.000 lagi dikali lagi $220.000 dikurangin buka kurung lagi 20% dikali $220.000.
Yaitu hasilnya udah ketahuan, 100.000 dolar. Laba ditahan masih akan dilaporkan sebagai $245 sebuah pembatasan tidak mempengaruhi total laba ditahan. Itu hanya memberi label bagian dari yang dipertahankan. Laba sebagai tidak tersedia untuk pembagian dividen. Pendapatan yang disimpan akan dilaporkan sebagai berikut. Return earning adalah appropriated yaitu $7.000, unappropriated $105.000. Totalnya adalah $245.000. Soal problem 4.5 yaitu tujuan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyiapkan laporan laba rugi dan laba ditahan. Laporan laba rugi dari informasi dasar yang sama. Sejumlah besar biaya operasional harus dilaporkan dalam masalah ini. Tidak seperti soal 4.1. Akibatnya masalahnya memakan waktu. Sekarang jawaban problem 4.5 yaitu Twain Corporation Income Statement for the years ended June 30, 2010, sales revenue, it's your $1.578.015. Sales discount yaitu $31.150.000. Sale returns $62.300. 934.450 yaitu net sales. 1.485.050 cost of goods sold. 896.770 yaitu gross profit. 588.290 yaitu adalah selling expense sales commission. 97.600 yaitu adalah sales salaries. 56.260 yaitu adalah travel expense. 28.930 yaitu adalah freight out. 21.400 yaitu adalah entertainment expense. 14.520 yaitu adalah telepon and internet expense. 9.030 yaitu adalah building expense. 6.200 yaitu adalah department of sales equipment. 4.980.000 yaitu adalah bad debt expense. 4.850 adalah mis selling expense yaitu 4.719.248.785 US dollar. Problem 45 yaitu administrative expense building expense. $9.130. Real estate and other local tax $7.320. Depreciation of office furniture and equipment yaitu $7.250.000. Office supplies usage $3.450.000. $3.450. Telepon and internet expense $2.820. Miscellaneous of fees expense $6.000. 35.970, 2824755 dolar, 303525 dolar yaitu adalah other income and expense dividend revenue. 38.000 dolar adalah income from operation. 341525 yaitu adalah bond interest expense. 18.000 dolar yaitu adalah income before income. Income before-nya. Income tax-nya 323.525. Income tax-nya lagi 120.000 US dollar. Net income 221.525. Earning per share yaitu $221.525 dikurangi 9.000 dibagi 80.000 dolar yaitu jadi per earning-nya yaitu per shares-nya yaitu 2,66 US dollar. Problem 45 continued yang ketiga yaitu Twain Corporation Return Earnings Statement for the years ended June 30, 2010. Return Earning Juli 1, 2019 as reported 33.700. Correction of depreciation. Statement net of tax 17.700. Return Earning 7 Juli tanggal 1, 2019 as adjusted 319.300. At net income 221.525, 548.25 yaitu less dividend declared on preference shares. 9.000 dividend declared on ordinary shares. 37.000, 46.000 yaitu adalah return earning June 30, 2010 yaitu semuanya 494.825 US dollar. Terima kasih atas presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.